Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kelapangan iman dan rezeki, hingga pada hari ini kita bertemu kembali di awal tahun ajaran baru, dan tentunya kita masih dalam masa pandemi atau masa belajar dari rumah dan pembelajaran jarak jauh. Insya Allah mudah-mudahan tetap bisa membawa kebaikan bagi kita semua, dan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan menggali ilmu. Salawat serta salam juga selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua, umat beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Baik para santri kelas 8 yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita bertemu dengan Ustadz di pembelajaran Sirah dengan kitab Khulasah Nurul Yakin. Kita melanjutkan apa yang telah antum pelajari di kelas 7 kemarin. Masih kitab juz pertama, ketika Ustadz konfirmasi ke Ustadz Solihin yang mengajar sebelumnya, beliau menyampaikan sampai juz ke-14. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan babnya, bab ke-15 dengan judul bab adalah Awwalul Mu'minin, atau orang-orang yang pertama kali beriman. Nah, bagi antum yang ada kitabnya, kebetulan membawa dan tidak tertinggal di pondok, silakan dibuka kitabnya. Bagi yang ketinggalan kitabnya di pondok, antum bisa buka di aplikasi yang linknya sudah Ustadz lampirkan di Google Classroom. Silakan download dulu, baru buka kitabnya berupa kitab digital dalam bentuk aplikasi. Nanti setelah buka, ada beberapa yang harus di-download. Tulisan kitabnya tidak terlalu berat, insya Allah. Silakan dibuka. Baik, kita melanjutkan pelajaran tahun ajaran yang lalu tentang sirah, yaitu Khulasah Nurul Yakin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bab ini, Ustadz ingin menyampaikan kembali tentang ahamiyatu ta'allumi sirah. Pentingnya belajar sirah. Yang pertama, kita tentunya mengenal sejarah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Yang kedua, bukan cuma sekedar mengenal. Tujuan kita mempelajari sirah ini adalah untuk bisa mengambil teladan dan juga mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Tentunya ini semakin menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan semakin menguatkan keinginan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Baik, kita masuk ke materi awalul mukminin, orang yang pertama beriman. Nanti di bagian akhir ada beberapa pertanyaan yang perlu antum jawab. Jawabannya silahkan dituliskan di Google Classroom ya. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu silakan perhatikan bukunya, kitabnya. Yang tidak punya kitab silakan buka di handphone melalui aplikasi Google Play Store, di Play Store dari Google. Awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah. Perempuan yang pertama beriman adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Tapi kita tidak membahasnya di kajian ini, kita hanya membahas siapa saja yang pertama kali beriman atau menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Awalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa
sidqa risalatihi lama zahara laha minal alamati azallati ala nubuwatihi munzu safratihi ma'a khadimiha maisarah. Yang artinya Khadijah ini benar-benar percaya terhadap kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sidqa risalatihi, lama zahara laha minal alamati zallati ala nubuwah. Ketika tampak ya kepadanya tanda-tanda kenabian beliau. Kapan nampak Khadijah melihat hal itu? Yaitu munzu sapratihi ma'a khadimiha maisarah. Semenjak perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama pelayannya Khadijah, yaitu Maisarah. Nah, jadi sudah lama gitu, sejarahnya Khadijah ini melihat tanda-tanda kenabian Muhammad SAW, ya, yang pada saat itu Nabi menjadi ibaratnya marketing ya, kalau sekarang marketing ya. Orang yang menjualkan ya, dagangan Khadijah, yang pada saat itu Khadijah adalah salah satu saudagar atau pedagang yang kaya gitu, banyak dagangannya, dan Nabi adalah salah satu orang yang mendagangkan atau menjualkan barang-barang yang dijual oleh Khadijah. Jadi orang pertama dari kalangan wanita yang beriman adalah Khadijah, yang menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kedua, wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin, dan orang yang pertama kali beriman ya, dari laki-laki, kalau tadi dari perempuan ya, sekarang dari kalangan laki-laki, dia adalah Abu Bakar ya, yang kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq ya. As-Siddiq ini adalah orang yang membenarkan Rasulullah, gitu. Orang yang percaya dan membenarkan Rasulullah. Wa kana afifan sakhiyan. Wa kana afifan sakhiyan. Ya. Apa itu afif? Afifan, beliau itu adalah seorang yang taat, gitu. Memiliki ketaatan, sakhiyan, ya, dan dermawan. Ya. Saking dermawannya Abu Bakar, lizalika kana li Rasulillahi bimunzalatil waziri. Oleh karena itu, Nabi SAW mengangkat beliau menjadi penasehatnya. Yastashiruhu fi umurihi. Yang Nabi SAW bermusyawarah dalam perkara-perkaranya kepada Abu Bakar. Yang bergelar tadi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah sangat menghormati sekali kepada Abu Bakar, ya, yang kemudian menjadi mertua beliau. Tapi sebelum itu Abu Bakar sudah menjadi orang yang pertama yang menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sadiqahu qabla ba'thihi. Adapun Abu Bakar ini adalah ya, sahabat dekat beliau sebelum beliau menjadi nabi. Sebelum diutus menjadi nabi, memang sahabat gitu. Memang udah dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedekatannya jauh sebelum masa kenabian, sebelum diutus menjadi nabi. Ya. Bahkan, ya, kita lanjutkan kajiannya. Walam yahad alaihi kaziban. Ya. Dan Abu Bakar ini tidak pernah mendapati ya, Nabi itu sekalipun berdusta. Gitu. Makanya Nabi digelar adalah Al-Amin. Ya. Maka dalam riwayat lain dikatakan ya, bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang selalu
mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan membenarkan. Makanya diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berikutnya, ya, Abu Bakar ini juga adalah seorang yang selalu bersama Nabi, ya, dan menjadi sahabat dekat Nabi sebelum masa kenabian. Nah, yang kedua setelah Abu Bakar adalah Wazaidu bin Harithah, yaitu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Jadi orang kedua dari kaum laki-laki yang beriman setelah Abu Bakar adalah Zaid bin Harithah. Wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Adapun siapa Zaid bin Harithah ini? Ia adalah seorang budak. Awalnya adalah budak, pada masa saat itu masih berlaku masa perbudakan. Ya. Ia adalah seorang budak Nabi, lalu beliau memerdekakannya. Jadi dimerdekakan oleh Nabi Zaid bin Harithah itu, dan dia menjadi orang kedua setelah Abu Bakar yang menyatakan keislamannya atau berimannya kepada Allah SWT dan menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Wa awwalu man amana bihi minas sibyan Ali ibn Abi Thalibin wa kana Rabi berrasul. Dan adapun yang beriman dari kalangan anak-anak, ya, kalangan remaja atau anak-anak, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang kemudian nanti menjadi menantunya Nabi. Ya, tapi kita tidak bahas di sini di kajian ini. Kita akan bahas di kajian-kajian tema-tema lainnya nanti. Ya. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam riwayat dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini memeluk Islam atau menyatakan beriman pada usia sekitar 10 tahun. Ya. Jadi masih masa-masa usia anak-anak atau remaja pada saat itu. Dan dia adalah orang pertama dari kalangan yang paling muda pada saat itu menyatakan keimanannya atau membenarkan kerasulan Nabi, dan juga menyatakan keimanannya kepada Allah dan menyatakan keislamannya melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana Rabi Berasul, beliau adalah misan atau sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sepupunya Nabi? Karena beliau adalah anak Abu Thalib, dan Abu Thalib adalah pamannya Nabi Muhammad SAW, atau Abu Thalib itu adalah saudaranya ayah Nabi, saudaranya Abdullah. Baik, yang keempat, yang terakhir pembahasan kita adalah waqad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Adapun Abu Bakar telah mengajak orang-orang yang ia cintai dan mereka pun cinta kepadanya. Abu Bakar mengajak orang-orang yang dia cintai dan mereka pun cinta kepadanya. Fa'ajabahu jam'un katsirun. Maka banyak sekali hasil dari ajakan atau dakwah dari Abu Bakar ini, ya, banyak sekali yang mengikuti ajakan beliau. Minhum Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini, ya, hasil dari ajakan atau dakwahnya Abu Bakar kepada orang-orang terdekatnya. Siapa sih orang terdekat Abu Bakar tadi? Adalah orang yang dicintai oleh Abu Bakar dan mereka pun cinta kepada Abu Bakar, Utsman bin Affan. Ya. Nah, dalam riwayat dikatakan bahwa ketika pamannya yang bernama Hakam mengetahui ia masuk Islam, mengetahui Utsman masuk Islam, ia mengikat, ya, tangan Utsman radhiyallahu an ke belakang, ya, dan berkata, jadi diikat tangan Utsman dan berkata, apakah engkau hendak tinggalkan agama nenek moyangmu dan mengikuti agama baru? Karena bagi mereka saat itu Islam itu adalah agama baru, ya,
sekian turun-temurun gitu mereka mengikuti agama nenek moyangnya, sehingga ya, paman yang bernama Hakam tadi begitu marah mengetahui keislamannya Utsman, sehingga sampai mengikat tangannya ke belakang dan mengatakan tadi, bertanya, ya, apakah engkau hendak tinggalkan agama nenek moyangmu dan mengikuti agama baru ini? Aku bersumpah tidak akan melepaskanmu, kata beliau, sebelum kau tinggalkan agama barumu itu. Dan Utsman pun berkata, demi Allah, aku tidak akan melepaskan Islam dan aku tidak akan terpisah darinya. Diceritakan juga bahwa pamannya melepaskan Utsman radhiyallahu an dalam keadaan terikat supaya Utsman radhiyallahu an kembali kepada sesembahan berhala. Akan tetapi Allah tegakkan ya, pendirian Utsman untuk istiqomah, ya, beriman pada Allah dan uh, menyatakan keislamannya, ya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujian pertama Utsman, ya, itu adalah datang dari pamannya sendiri, sampai diikat tangannya karena mengikuti atau memeluk agama yang baru, ya, berlainan dengan agama-agama yang mereka berlainan dengan agama yang mereka ikuti secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Selanjutnya di kitab ini Tsabitul Khulafa Ir-Rasyidin, dan beliau ditetapkan, ya, sebagai khalifah yang ketiga, ya, Ats-Tsalits, ya, khalifah yang ketiga dari khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu, ya, di dalam pembahasan lain, ya, bahwa Abu Bakar adalah khalifah pertama, ya, Umar adalah khalifah kedua, Utsman adalah khalifah ketiga, dan nanti kelak Ali adalah khalifah keempat. Nah, siapa laki-laki setelah Utsman yang beriman? Yaitu adalah wa Zubair bin Awam, dan dia adalah Zubair bin Awam, ya, laki-laki yang beriman setelah Utsman. Jadi dapat kita simpulkan adalah bahwa diingat ya, ini diingat dan dihafalkan, perempuan yang pertama kali beriman atau orang yang pertama kali beriman dari kalangan perempuan adalah Khadijah, ya, yang kelak menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, laki-laki yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang Abu Bakar ini, ya, sebelum menyatakan beriman udah menjalin persahabatan yang lama dan erat dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang ketiga, ya, yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak. Oh ya, tadi yang setelah Abu Bakar, ya. Yang setelah Abu Bakar itu adalah Zaid bin Harithah, ya. Jadi setelah Abu Bakar, Zaid bin Harithah. Jadi kalau pertanyaannya siapa laki-laki yang orang dewasa yang pertama kali beriman, adalah Abu Bakar. Yang kedua Zaid bin Harithah, ya. Yang ketiga baru nanti adalah Utsman bin Affan. Nah, adapun anak-anak atau dari kalangan anak-anak atau remaja, yang pertama kali beriman adalah Ali bin Abi Thalib, yang dia juga adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak juga akan menjadi menantunya Nabi karena menikahi anak beliau yang bernama Fatimah. Baik, demikianlah kajian kita pada hari ini, dan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan di video ini, tapi antum menjawabnya nanti cukup di Google Classroom, ya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa langsung tuliskan di Google Classroom, atau antum tuliskan di buku tulis atau di kertas, lalu foto dan kirim ke Google Classroom, atau bisa juga antum tulis di ketik di Word lalu di insert, ya. Yang pasti yang jelas ada jawabannya. Pertanyaan pertama, ya, man awwalu man amana bihi minan nisa. Siapakah, ya,
orang yang pertama kali beriman dari kalangan perempuan? Jawabannya cukup bahasa Indonesia saja, ya. Tapi kalau ada yang ingin menjawab bahasa Arab, ya alhamdulillah. Nah, tapi cukup bahasa Indonesia saja. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, man awalu man amana bihi minar rijal? Siapa orang yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki? Ya, silakan dijawab. Yang ketiga, man awalu man amana bihi minas sibyan? Siapa yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak atau remaja? Pertanyaan keberapa? Ketiga. Pertanyaan keempat atau terakhir. Ya. Maza amila Abu Bakrin ba'da islamihi? Apa yang dilakukan Abu Bakar, ya, setelah keislamannya? Ya, setelah menyatakan keislamannya. Tadi kan sudah di pembahasan. Ya. Kita akan cari-cari lagi di kitabnya atau di kitab digitalnya, ya, yang di aplikasi. Silakan buka. Apa yang dilakukan Abu Bakar setelah dia menyatakan keislamannya? Ada di situ jawabannya. Jadi ada 4 pertanyaan saja, ya, dan ada 4 jawaban. Ya. Baik, alhamdulillah. Ini sebagai pembuka kajian kita atau pembelajaran kita untuk sirah di awal tahun ajaran ini. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih semangat lagi untuk belajar, baik pelajaran umum dari kurikulum 2013 ataupun pelajaran boarding atau pelajaran pondok yang sama-sama kita pelajari. Demikian mudah-mudahan kita semua dengan mempelajari sirah ini, dengan mengkaji sirah ini, mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Ustaz, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita beristighfar barangkali ada kekhilafan kita, kesalahan kita yang tidak disengaja ataupun disengaja. Astagfirullahalazim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.